Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina wa hadana ala dinil Islam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafiina qurrata ayun Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in amma ba'd. Muslimin muslimat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersyukur kehadirat Allah yang telah memberikan anugerah kita. Salawat serta salam semoga tercurah kepada baginda agung Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah menuntun kita dengan salawat. Semoga kita mendapat syafaat dari beliau dunyan wa ukhran. Amin amin ya rabbal alamin. Muslimin muslimat yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai makhluk yang paling sempurna. Sempurna fisik kita, sempurna akhlak kita, sempurna hati kita. Dibanding makhluk-makhluk yang lain, kita adalah makhluk yang paling baik dan yang paling sempurna. Muslimin muslimat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita diberi Allah Subhanahu wa taala akal, juga diberikan hati, yang mana hati adalah sebagai tempat tertanamnya iman, tertanamnya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sementara akal adalah tempat kita untuk berpikir, untuk membedakan mana yang jelek, mana yang bagus, mana yang dihalalkan dan mana yang diharamkan, serta hal-hal lain yang telah digariskan oleh syariat Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita diciptakan Allah Subhanahu wa taala dan ditaruh di dunia yang sangat luas. Tentunya kehidupan di dunia banyak sekali problem-problem yang manusia itu sendiri dengan akalnya tidak akan bisa menyelesaikan problem itu. Namun kita diciptakan Allah Subhanahu wa taala mempunyai hati yang kuat. Hati yang kecerdasannya melebihi kecerdasan akal. Kecerdasan spiritual lebih dahsyat daripada kecerdasan akal. Tatkala hati hamba Allah sudah nyambung, hati hambanya Allah sudah menyatu dan kuat keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka problem-problem itu akan diselesaikan oleh Allah yang sementara akal tidak bisa menyelesaikan. Contoh Nabiullah Musa alaihi salam tatkala berdakwah di daratan yang penuh gunung-gunung, batu-batu, jurang, bahkan di sana jarang sekali tanaman-tanaman hijau seperti di Indonesia. Kaumnya banyak sekali yang tidak mengikuti. Suatu ketika Nabi Musa akan terpojokkan oleh orang-orang kafir. Tatkala itu sudah berada di pinggir pantai. Mau kemana lagi Nabi Musa? Kanan, kiri, depan, belakang, semuanya Nabi Musa dan kaumnya sudah dikepung. Secara akal Nabi Musa tidak mungkin akan terselamatkan. Tapi kecerdasan spiritual Nabi Musa lebih dahsyat.
tatkala itu pula tongkatnya dihantamkan ke samudra, seketika itu juga samudra menjadi jalan yang luas, jalan yang begitu lebar dan lurus, sehingga Nabi Musa dan kaumnya bisa melewati lautan yang seperti jalan raya yang bagus. Ini bukan karena tongkatnya. Tongkat adalah sebagai wasilah. Terbelahnya laut ini karena hatinya Nabi Musa yang telah nyambung dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh lagi di Indonesia, Sunan Kalijogo. Tatkala itu sebelum menjadi wali dan menjadi sunan, beliau adalah Raden Said. Begitu terkenal jahatnya, rampok, preman, dan lain sebagainya. Ketika bertemu dengan Sunan Bonang dan Sunan Bonang akan dirampok, jangankan emas yang sekecil ini, Raden Said, kau akan minta yang lebih banyak, itu di atas banyak sekali emas yang berpuluh-puluh kilo. Seketika itu pula Sunan Bonang menunjuk suatu pohon dan pohon itu menjadi emas. Ini bukan karena tongkatnya Sunan Bonang dan telunjuknya Sunan Bonang, tapi hatinya Sunan Bonang yang sudah dekat dan nyambung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seketika itu Raden Said berguru kepada beliau, tapi dengan syarat, kau harus menunggu di sini bersama tongkat kami. Ini pesan daripada Sunan Bonang. Raden Said selama 1 windu 8 tahun tidak diberi bekal, tidak diberi pakaian, tidak diberi rumah. Raden Said berada di pinggir sungai, kehujanan, panas, badai, banjir, dan lain sebagainya, demi menunggui tongkat dan taat kepada guru selama 8 tahun. Beliau bisa hidup. Setelah 8 tahun, Raden Said dijemput oleh Sunan Bonang, dan tatkala itu Raden Said dalam keadaan sehat. Secara akal Raden Said sudah meninggal dunia karena tidak tersedia makanan, tidak tersedia pakaian, panas, badai, hujan, dan lain sebagainya. Tapi keyakinan Raden Said tatkala itu bahwa akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hatinya benar-benar nyambung, maka Raden Said akan selamat. Dan nyatanya Raden Said selamat dan diangkat menjadi waliullah. Muslimin muslimat yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bisa mengambil hikmah tatkala kita menghadapi problem di dunia ini. Akal kita sudah tidak nyambung, akal kita sudah tidak mampu, terutama problem keluarga, problem ekonomi. Kita peras bagaimanapun, tatkala akal kita sudah tidak nyambung, maka keberhasilan tidak akan tercapai. Tapi kita punya hati, kita asah hati kita, zikir kepada Allah yang banyak,
Dekatkan diri kepada Allah dengan mengasah hati dan menjadikan hati ini cerdas, maka keseluruhan problem-problem itu akan diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dengan hati yang kuat yang tertanam la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah akan membawa kita kebahagiaan dan keselamatan. Bukan hanya kebahagiaan dan keselamatan di dunia saja, kita bawa nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita akan mendapatkan kenikmatan dan kebahagiaan selama-lamanya. Tidak ada akhir di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita diberikan hati yang kuat, hati yang menerima takdir Allah Subhanahu wa taala, hati yang di dalamnya ada iman dan tertancap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dan akhirnya kita dimasukkan surganya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.